Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sistem pendukung keputusan ranking gizi bayi usia 0 sampai 9 bulan dengan penerapan AHP di Puskesmas Kabupaten Tasikmalaya yang disusun oleh Muhammad Iqbal, Nur Ihsana Nawin Putri, Raihan Hafiz, Raihan Yusuf Sahari, dan Ayu Laura Limbong. Next. Pengertian AHP, metode pengambilan keputusan secara hierarki atau tingkat yang dipilih dari berbagai kriteria dan alternatif, kemudian dipertimbangkan prioritas dari masing-masing alternatif tersebut berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Next. Berikut langkah-langkah AHP. Yang pertama, membuat matriks perbandingan kriteria dengan nilai yang telah diinputkan. Yang kedua, mencari bobot vektor prioritas. Sebelum mencari nilai ini, harus menjumlahkan setiap kolom sel pada kolom matriks dibagi dengan jumlah kolom pada setiap selnya. Yang ketiga, mencari lambda. Yang keempat, menghitung konsistensi indeks atau CI dengan rumus CI sama dengan lambda maksimal dikurang N dibagi N min 1, di mana N sama dengan banyak elemen. Yang kelima, menghitung nilai konsistensi ratio atau CR berdasarkan random index dengan rumus CR sama dengan CI dibagi RI. Pengertian gizi bayi, masa kehidupan yang sangat penting dan perlu pembagian serius. Pada masa ini, bayi perlu memperoleh zat gizi dari makanan sehari-hari dalam jumlah yang tepat dan berkualitas yang baik. Dari data gizi bayi, kami mendapatkan dan meminta data gizi bayi dari Bidan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Data gizi bayi. Yang pertama, Ahmad Fauzi 9 bulan, laki-laki 9,1 kg, 72 cm. Yang kedua, Arumi Nasar 9 bulan, perempuan 8 kg, 70 cm. Yang ketiga, Iis Fitri Nuraini 9 bulan, perempuan 8,8 kg, 70 cm. Yang keempat, Raihan 8 bulan, laki-laki 8,1 kg, 66 cm. Yang kelima, M. Habibi 7 bulan, laki-laki 8 kg, 67 cm. Yang keenam, Arlan Darmawan 4 bulan, laki-laki 8,4 kg, 64 cm. Yang ketujuh, Aigina 5 bulan, perempuan 4,4 kg, 58 cm. Yang ke-8, M. Rizky 7 bulan, laki-laki 8,5 kg, 68 cm. Yang ke-9, Anissa Rahmawati 1 bulan, perempuan 3,8 kg, 50 cm. Yang ke-10, M. Alfian 2 bulan, laki-laki 6 kg, 60 cm. Metode AHP pada gizi bayi pada tabel kriteria menggunakan 2 kriteria, yaitu berat badan berdasar umur dan tinggi badan berdasar umur. Berat badan berdasar umur banding berat badan berdasar umur nilai 1, berat badan berdasar umur banding tinggi badan berdasar umur nilai 5, tinggi badan berdasar umur banding berat badan berdasar umur nilai setengah, tinggi badan berdasar umur banding tinggi badan berdasar umur nilai 1. Berikut penjelasannya. 1. Kedua elemen sama penting. 3. Elemen yang satu sedikit lebih penting dari yang lain. 5. Elemen yang satu lebih penting dari yang lain. 7. Elemen yang satu sangat lebih penting dari yang lain. 9. Mutlak sangat penting. 2, 4, 6, dan 8 nilai-nilai antara dua nilai penyimbangan yang berdekatan. Dan pada tabel alternatif memiliki 10 nama alternatif, yaitu Ahmad Fauzi dengan berat badan berdasar umur 7, tinggi badan berdasar umur 4. Arumi Nasar R, berat badan berdasar umur 7 dan tinggi badan berdasar umur 4. Fitri Nuraini, berat badan berdasar umur 6 dan tinggi badan berdasar umur 4.
Raihan, berat badan berdasar umur 5, tinggi badan berdasar umur bobot 3. M. Habibie, berat badan berdasar umur bobot 7 dan tinggi badan berdasar umur 3. Arlan Darmawan, berat badan berdasar umur 4 dan tinggi badan berdasar umur 4. Aigina, berat badan berdasar umur 1 dan tinggi badan berdasar umur 1. M. Rizky, berat badan berdasar umur 7 dan tinggi badan berdasar umur 3. Anissa Rahmawati, berat badan berdasar umur 5 dan tinggi badan berdasar umur 2. M. Alfian, berat badan berdasar umur 6 dan tinggi badan berdasar umur 5. Di samping keterangan bobot berat badan, 1 sangat kurus, 2 sangat gemuk, 3 kurus, 4 gemuk, 5 sedikit kurus, 6 sedikit gemuk, dan 7 normal. Bobot tinggi badan, 1 sangat pendek, 2 pendek, 3 sedikit pendek, 4 normal, 5 cukup tinggi, 6 tinggi, dan 7 sangat tinggi. Tabel indeks random. Ukuran matriks 1,2 dengan nilai IR 0. Ukuran matriks 3 dengan nilai 0,58. Matriks 4 dengan nilai IR 0,9. Matriks 5 dengan IR 1,12. Matriks 6 dengan IR 1,24. Ukuran matriks 7 dengan nilai IR 1,32. Matriks 8 dengan nilai IR 1,41. Matriks 9 dengan nilai IR 1,45, matriks 10 dengan nilai IR 1,49, matriks 11 dengan nilai IR 1,51, matriks 12 dengan nilai IR 1,48, nilai matriks 13 dengan nilai IR 1,56, matriks 14 dengan nilai IR 1,57, dan matriks 15 dengan nilai IR 1,59. Oke, kemudian kita masuk untuk metode penghitungan AHP-nya. Yang pertama itu ada tabel perhitungan kriteria. Nah, di tabel perhitungan kriteria ini kita mencari jumlah bobot. Nah, jumlah bobot ini didapatkan dari penjumlahan kolom. Dari berat badan berdasar kolom 1, berat badan berdasar umur nilainya 1 dengan tinggi badan berdasar umur nilainya 0,2 didapatkan jumlah bobot yaitu 1,2. Kemudian di kolom berikutnya berat badan berdasar umur nilainya 5, tinggi badan berdasar umur nilainya 1 dijumlahkan menjadi 6, yaitu 6 itu adalah jumlah bobotnya. Kemudian matriks kriteria ini, yang pertama di kolom pertama terdapat berat badan berdasar umur dengan hasil ini. Yang pertama di kolom 1 baris 1 ini dia dijumlahkan jadi 1,2 dikali 1 dengan hasil 0,8333. Kemudian di baris berikutnya di tinggi badan di baris 1 kolom di baris 2 kolom 1 ada tinggi badan berdasar umur. Ini 0,2 dikali 1 dibagi. Jadi ini dibagi hasil caranya. Jadi didapatkan hasil 0,1667. Kemudian di kolom 2 baris 1 itu adalah berat badan berdasar umur. Di baris 1 kolom 2 didapatkan hasil 0,8333. Kemudian di kolom 2 baris 2 itu 1 dibagi 6, hasilnya 0,166667. Nah, kemudian di tabel ini juga ada jumlah itu didapatkan dari penjumlahan baris. Jadi di baris pertama itu 0,83333 ditambah 0,8333 didapatkan hasil 1,66667. Kemudian di baris kedua dijumlahkan juga 0,166667
ditambah 0,16667 sama dengan 0,333. Kemudian ada prioritas. Prioritas itu adalah hasil dari pembagian jumlah kriteria jumlah dibagi dengan jumlah kriteria. Jadi 1,66667 dibagi 2 mendapatkan hasil 0,8333. Kemudian di baris 2 juga prioritasnya 0,3333 dibagi 2 menjadi 0,16667. Kemudian ya ini matriks perjumlahan setiap baris yang tadi udah dibahas di atas juga. Jadi setiap barisnya dijumlahkan mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, selanjutnya ada tabel hitung rasio konsistensi. Jadi jumlah per baris dan prioritas dijumlahkan. Di baris pertama 0,16667 ditambah 0,83333 memiliki hasil 2,5. Kemudian di baris kedua berat badan berdasar umur. Terus kemudian di tinggi badan berdasar umur 0,83333 dijumlahkan 0,16667 mendapatkan hasil 0,5. Nah, kemudian jumlah rasio ini didapatkan dari hasil perhitungan jumlah per baris ditambah prioritas dari berat badan umur ditambah dari hasil tinggi badan berdasar umur, itu yang jumlah per baris ditambah prioritasnya. Jadi memiliki hasil 3. Nah, kemudian ada tabel perhitungan akhir kriteria. Jumlahnya itu kan yang seperti didapat di tabel sebelumnya tadi. Kemudian ada N kriteria. N kriteria itu adalah jumlah kriterianya. Kan tadi kita punya kriteria 2, yaitu berat badan berdasar umur dengan tinggi badan berdasar umur. Nah, kemudian ada lambda maksimal. Nah, lambda maksimal ini didapatkan dari jumlah rasio dibagi jumlah kriteria. Jumlah rasionya kan tadi kita dapat hasilnya 3 dibagi 2 karena kriteria kita ada 2. Jadi ada hasilnya yaitu 1,5. Kemudian ada konsistensi indeks. Ini rumusnya lambda maksimal dikurangin jumlah kriteria dibagi jumlah kriteria dikurangin 1. Memiliki hasil minus 0,5. Kemudian ada konsistensi rasionya didapatkan dari konsistensi indeks dibagi IR. Nah, tadi kan di tabel IR-nya udah ditentukan yaitu 0,58. Nah, jadi memiliki hasil 0,86206896. Nah, karena CR lebih kurang daripada IR atau lebih kecil daripada IR, maka rasio konsistensi dapat diterima atau ya perhitungannya dinyatakan benar. Nah, kemudian dari alternatif yang tadi kita punya, ini kita kalikan dengan prioritas dan memiliki hasil seperti ini. Memiliki hasil seperti ini. Ahmad Fauzi dengan berat badan berdasar umur 5,83333. Kemudian tinggi badan berdasar umur 0,66667 dan memiliki hasil. Nah, hasil prioritas ini adalah berat badan berdasar umur ditambah tinggi badan berdasar umur. Dan gitu juga data seterusnya di bawah. Lalu di sini ada hasil ranking by. Setelah melakukan proses perhitungan AHP, dapat dilihat di sini ada ranking by. Nah, pertama ada Ahmad Fauzi, yang kedua ada Arum Nasyar, yang ketiga ada M Habibi, yang keempat ada M Rizky, kelima M Alfian,
ke-6 Fitri Nuraini, ke-7 Raihan, ke-8 Anissa Rahmawati, ke-9 ada Arlan Darmawan, ke-10 Aigina. Lalu kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian yang dilakukan pada pembangunan sistem ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, penerapan metode analytical hierarchy proses atau AHP dalam sistem dapat membantu dalam penentuan daerah rawan gizi di Puskesmas Kabupaten Tasikmalaya. Kedua, hasil penghitungan menggunakan perhitungan di Excel bahwa dengan rumus tersebut menghasilkan nilai yang sesuai dengan proses rancangan pada penerapan metode AHP sehingga berfungsi sebagaimana mestinya dengan mendapatkan hasil prioritas penanganan daerah rawan gizi di Puskesmas Kabupaten Tasikmalaya. Lalu ada pembagian tugas untuk pembuatan PowerPoint. Di sini ada Muhammad Iqbal dan juga Raihan Hafiz. Untuk metode AHP semua anggota kelompok berperan di dalamnya. Lalu untuk paper disusun oleh Raihan Yusuf Sa'ari, Perisa Nanawin Putri, dan juga Ayu Laura Limbong. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.